Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dihantarkan Tuhan ke perayaan besar dalam kalender gerejawi kita, yaitu hari Natal hari ini. Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya baca bagi kita sekalian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kepada kita ditanyakan kira-kira apa yang berubah pada Natal sekarang ini dari tahun-tahun sebelumnya, jawaban kita kira-kira apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Adakah yang signifikan yang secara khusus berubah dalam diri kita, atau bagi keluarga kita, atau bagi kehidupan kita? Dan kalau saya ditanya hari ini, bagi Anda apa yang berubah di Natal sekarang ini, saya akan menjawab bahwa Natal kali ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Kenapa? Karena Natal sebelumnya tidak pernah 25 Desember tahun 2021. Benar Bapak Ibu? Hanya tahun ini kita merayakan Natal tahun 2021. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan makna yang mungkin bisa mengubah cara berpikir kita, cara hidup kita, cara bergaul kita, cara bekerja kita, dan juga cara kita bergereja atau cara kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas 2 ini, tahun ini, Lukas 2 yang ini juga dibacakan pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa setiap tahun tatkala kita tiba pada perayaan Natal, tidak ada yang asing dengan nas khotbah hari ini dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Karena saking seringnya banyak orang di antara jemaat warga HKBP yang menghafal ini, bukan hanya sampai ayat 7, bahkan sampai dengan ayatnya yang ke-21 atau sampai ayat yang ke-14. Ise madihita na sorang jalama godang di huta dope. Siapa di antara kita yang lahir dan besar di kampung? Puji syukur, saya yakin anak-anak yang lahir dan besar di kampung lebih banyak menghafal nas Alkitab dibandingkan anak-anak yang lahir dan besar di kota. Maafkan kalau saya salah. Kenapa? Karena anak-anak yang lahir dan besar di kota pada umumnya orang sudah bangga dengan liturgi, dengan membaca. Jadi kalau di kampung kami itu nggak boleh, itu haram hukumnya bagi guru sekolah minggu itu. Tidak boleh dibaca, harus
dihafal. Jadi setidaknya setiap tahun anak-anak sekolah minggu HKBP tambah simpanan ayatnya. Jadi setidaknya Lukas 2 ayat 1 ini. Dungi Roma uji paretas yang Kesar Agustus iko suratan nasa jolma ginonggoman. Panurata parjulumai uju Sikerenius digonggom Sikerenius Tano Syria dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ayat ini juga bersuara pada kita hari ini. Karena itu berita Natal itu satu dan tetap sama. Sumbernya di Alkitab, tetapi bagaimana kita memaknai itu, menjadikan itu sesuatu yang berdampak bagi kehidupan kita, itu yang paling berarti melalui Naskotbah kita hari ini. Karena itu ada beberapa catatan pengantar yang akan kita ingat dan mungkin kita renungkan. Yang pertama, bahwa dalam kelahiran Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang bombastis di situ. Tidak ada yang wah. Karena kelahiran Yesus itu adalah peristiwa yang alami, yang natural, sebagaimana ibu-ibu mengalami hal yang sama. Jadi kalau ada buku atau ada kisah yang menggambarkan kelahiran Yesus itu seperti sesuatu peristiwa yang luar biasa, sesungguhnya Alkitab tidak menggambarkan seperti itu. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Hanya yang berbeda bahwa bayi yang lahir itu bukan hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu saja. Kelahirannya sama. Ibu yang mengandung dia juga merasakan hal yang sama seperti dialami oleh kebanyakan ibu-ibu yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun itu bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bombastis, sesuatu yang wah. Dan pada saat itu juga melalui nas ini, kelahiran Yesus itu bukan sebuah topik yang diperbincangkan. Bukan sebuah topik yang hangat dibicarakan. Bukan sebuah topik yang viral. Kalau dalam istilah kita sekarang ini. Justru kelahiran Yesus itu ada di jalur yang sepi. Di jalur yang orang tidak tahu. Di jalur orang yang tidak mengerti. Karena itu mereka tidak mau menyambut Yesus. Tidak mau menerima Yusuf dan Maria. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah memakai jalan yang sepi untuk menyatakan karyanya yang besar dalam kehidupan umat di dunia. Sekali lagi, Allah memakai jalur yang sepi, cara yang sepi, jalan yang sepi untuk melaksanakan, untuk menyatakan karyanya yang besar, karyanya yang luar biasa bagi keselamatan umat manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita merasa bahwa hidup kita tidak wah, sekalipun kita merasa hidup kita tidak lebih daripada yang lain, tidak diperhatikan oleh orang lain dan tidak dipandang orang lain, ingatlah bahwa dalam hal-hal yang sepi seperti itu, yang sederhana seperti itu, akan ada juga karya Allah yang besar. Amin. Jadi tidak harus yang viral. Tetapi dalam kesepian itu, dalam kesederhanaan itu, kalau kita bisa merasakan bahwa karya Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, kelahiran Yesus ini sekalipun dia peristiwa yang biasa, tapi Allah memakai perkara-perkara yang besar untuk menyatakan kehendaknya. Kalau saya pakai istilah, Allah menyelipkan. Jadi kalau diselipkan itu seperti buku ini ada pena. Kalau diselipkan di antara buku ini, terlihat nggak penanya? Terlihat nggak? Terlihat nggak penanya? Terlihat. Tadi karena saya tunjukkan maka terlihat. Kalau saya katakan gitu, ada nggak pena di sini? Pasti kita nggak tahu. Itu namanya diselipkan. Ya. Jadi Allah juga menyelipkan karyanya, cara kerjanya di antara sebuah pekerjaan besar,
yang dilakukan oleh seorang pembesar di dunia ini. Itu yang disebutkan tadi di dalam ayat pertama. Kaisar siapa? Kaisar Agustus. Kita membaca dulu ayat 1 ini supaya kita terbangun. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Jadi ada Kaisar Agustus di situ. Melakukan sebuah pekerjaan besar. Apa itu pekerjaan besar? Yaitu sensus. Firman Tuhan ini berkata bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang besar. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang pertama. Nah, itu tadi dikatakan. Inilah sensus pertama yang dilaksanakan. Dalam bahasa Batak dikatakan pamilanga parjulumai. Artinya ini pekerjaan yang besar yang belum pernah dilakukan oleh orang. Dan kalau kita membaca sejarahnya, ternyata sensus ini tidak hanya dilaksanakan 1 hari, bahkan dilaksanakan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena apa? Karena ketika itu Imperium Romawi terdiri dari beberapa daerah yang sangat luas, termasuk diantaranya adalah Palestina atau Timur Tengah, bahkan menurut ahli itu sampai ke Eropa, sampai ke Prancis. Ya, sampai ke Prancis. Jadi tentu sensus itu pekerjaan yang besar. Dilakukan oleh seorang raja yang besar yang bernama Agustus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa bertanya kepada Tuhan atau bertanya kepada Alkitab ini, Tuhan, kenapa harus nama Agustus disebutkan dalam ayat pertama? Apakah dia berarti? Apakah dia ada hubungannya dengan kekristenan? Tidak ada. Apakah dia ada hubungannya dengan keselamatan? Tidak ada. Tetapi Allah menyelipkan kerjanya. Allah menyelipkan karyanya. Sekalipun orang tidak tahu. Sekalipun Kaisar Agustus juga ketika itu tidak mengerti dan tidak tahu. Karena apa? Allah menyelipkan. Ya. Perkara yang seperti ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama, yaitu ketika Allah mau membebaskan umat Israel dari pembuangan Babel. Ketika itu kerajaan Babel dikuasai oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kores. Raja Kores ketika itu sebenarnya tidak menginginkan umat Israel kembali ke Yerusalem, ke kotanya. Tetapi ada kebijakan politis dari Kores ketika itu supaya tidak ada masyarakatnya yang memberontak, maka apa yang menjadi hak masyarakatnya itu dikasih. Silakan, apa mau kalian? Yang penting jangan memberontak. Nah, begitu. Jadi bagi orang Israel ketika itu kepentingan mereka adalah kembali ke tanahnya, kembali ke negerinya, kembali membangun bait Allah yang besar, Allah yang megah itu. Sebenarnya tujuan Raja Kores ketika itu adalah untuk membangun stabilitas politiknya. Maka diberikan hak-hak kepada bangsa-bangsa jajahannya. Maka itu dipakai Allah juga untuk mengembalikan umat Israel dari pembuangan Babel. Sehingga kembali dibangun lagi bait Allah bersama nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Nah, hal yang sama, yang mirip, yang serupa juga dilakukan oleh Allah melalui Kaisar Agustus yang besar itu. Kenapa disebut Kaisar Agustus? Sebenarnya artinya Agustus itu besar, mulia. Nama Kaisar ketika itu sebenarnya bukan Agustus, tetapi Julius Kaisar atau Gaius Julius Kaisar. Pernah dengar nama Gaius kan? Pernah dengar nama Gaius? Ale dan Gaius tabunan. Namanya adalah Gaius Julius Caesar. Nah, tetapi diberi nama Agustus yang berarti mulia, besar. Ketika itu Kaisar Agustus dianggap sebagai juru selamat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan lewat firman Tuhan ini? Allah mampu bekerja, memakai orang sekuasa apapun, sebesar apapun, setinggi apapun pangkatnya, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, Allah bisa memakai dia untuk rencananya. Allah memakai itu.
untuk rencananya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus lahir ketika seorang raja yang mulia memerintah. Itu berarti bahwa di atas raja yang mulia di dunia ini telah lahir raja yang lebih mulia lagi. Kaisar Agustus dianggap sebagai juru selamat ketika itu. Seorang kaisar yang dikenal bijaksana, bahkan dia dianggap sebagai dewa. Lewat firman Tuhan ini mau disampaikan kepada kita. Dalam masa pemerintahan seorang kaisar yang dianggap sebagai juru selamat di dunia ini, lahir seorang juru selamat yang sejati. Karena itu pesan firman Tuhan yang ketiga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya Allah memelihara hidup kita walaupun terkadang kita tidak bisa memahami. Allah menolong kita walaupun terkadang kita tidak merasakannya. Allah memberikan berkatnya kepada kita sekalipun seringkali kita tidak menyadari. Nah, karena itu sama halnya dengan masa pandemi sekarang. Kita tidak bisa memahami, kita tidak bisa mengerti hal apa di balik peristiwa pandemi ini. Tetapi yakin dan percayalah, melalui firman Tuhan ini Allah bisa memakai itu, atau mungkin rencana Allah telah terlaksana di balik pandemi COVID-19 ini. Karena itu urusan kita tentang dunia, tentang hidup kita adalah menjalani saja dengan sabar, menjalani saja dengan iman. Karena apa? Kalau kita semakin mengambil lebih banyak porsi kita untuk kehidupan kita, dengan sendirinya porsi untuk Allah itu semakin sedikit. Jadi kalau kita misalnya membagi air di dalam gelas, kita bagi separuh, maka hasilnya akan 50-50, 50-50%. Semakin kita naikkan isinya, maka yang kosong akan semakin sedikit, yang berisi akan semakin banyak. Jadi kalau kehidupan kita bagi dua, satu porsi kita dan satu porsi Allah, semakin banyak porsi kita, maka pada saat yang sama Allah akan undur dari hidup kita. Tetapi semakin kita berkata kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan yang mengatur hidup saya, di situ akan semakin nyata dan terasa porsi bagi Tuhan itu akan semakin besar. Jadi sebenarnya urusan kita hidup di dunia ini tidak ribet, tidak sulit. Yang membuat ribet dan sulit sesungguhnya siapa? Sesungguhnya kita. Karena apa? Karena kita berasal dari Tuhan, pastilah Tuhan yang bertanggung jawab. Tetapi karena kita terlalu banyak berpikir tentang kebahagiaan dan keinginan kita, maka Tuhan berkata, silahkan urus dan atur dirimu. Tuhan akan ambil jarak dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, kita kembali ke nas kita. Kalau kita mencoba merekonstruksi peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, dengan mencoba mendramatisir, ya, mencoba mendramatisir peristiwa itu. Kenapa kita mendramatisir Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini? Biasanya kalau hanya ayat itu tidak menarik, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tapi kalau dibumbui sedikit dramanya akan semakin menarik. Kenapa? Karena memang umumnya manusia senang dengan hal-hal yang dramatis, ya kan? Siapa di antara kita yang bisa menonton tuntas sinetron 200 episode? Ada? Setia dari episode 1 sampai episode 200. Luar biasa kesetiaannya itu. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang senang dengan hal-hal yang dramatis. Sebenarnya kisahnya nggak benar-benar ada, tidak nyata.
Ya kan? Hanya untuk putus dari pacarnya pun harus dibuat sedemikian dramatis. Dan itu menjadi menarik. Nah, karena itu untuk menarik nas ini kita coba mendramatisir. Kira-kira kalau seorang ibu yang mengandung dan akan melahirkan, apa yang dia rasakan? Ini bukan saya tanya kepada kakak-kakak yang masih muda-mudi, yang pasti belum pernah merasakan. Hanya kepada ibu-ibu yang sudah pernah mengalami. Pasti hidupnya gelisah. Molo di hata-bata idok hudul pedang sonang, mudum pedang sonang. Merdalan apalagi. Naik pesawat tidak enak rasanya, naik kapal juga tidak, naik mobil juga tidak, apalagi lah jalan kaki. Lalu kira-kira apa yang dikatakan Yusuf kepada Maria ketika mereka berjalan? Apakah Yusuf berkata, lambat kali jalanmu, cepatlah sedikit? Apakah seperti itu? Pasti tidak. Karena Matius 1 mengatakan, digambarkan di situ Yusuf seorang yang tulus hati, yang lemah lembut, mungkin seperti pendeta Mangandar Sinaga. Lemah lembut. Pasti dia berkata, bagaimana Inang? Masih sanggupkah? Kecuali Aka Ama yang TB pasti tidak pernah merasakan apa yang dirasakan istrinya. Tahu TB? Bapak-bapak yang terima bersih. Kalau orang Batak dulu di kampung itu umumnya bapak-bapak yang terima bersih. Pergi ke ladang, anaknya sudah lahir di rumah. Lalu ditanya, aha netuwi, katanya gitu. Aha netuwi. Bahasa Indonesianya apa yang lahir? Ada yang ganjil nggak dengan pertanyaan itu? Aha netuwi. Apa? Artinya nggak jelas apa laki-laki atau perempuan atau manusia atau tidak. Nah, umumnya orang Batak itu dulu adalah bapak-bapak yang terima bersih. Yusuf ini bukan seperti itu. Dia bertanya, apa yang kamu rasakan? Hasian kalau istilah sekarang. Apa yang kamu rasakan sayang? Anak ini sepertinya tidak bisa menunggu lama lagi. Tidak bisa menunggu lama lagi. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Pertama, dulu tidak ada rumah sakit. Kalau rumah sakit ada pasti Yusuf sudah berkata, ayo langsung sesar yuk gitu. Ya kan? Ayo sesar biar nggak sakit gitu. Tapi ketika itu tidak ada rumah sakit, yang ada dukun beranak. Manang si baso dalam bahasa Batak. Dulu memang ada bidan, tetapi umumnya itu di wilayah kerajaan. Tidak ada. Lalu kemana lagi? Pasti mereka mencari penginapan. Firman Tuhan berkata penginapan juga sudah penuh. Apakah Yusuf akan langsung berhenti sampai di situ? Pasti tidak. Lalu dia mengetok pintu rumah. Rumah yang pertama, rumah orang Yahudi. Rumah orang Yahudi, tok, tok, tok. Lalu dibuka. Terlihatlah seorang ibu hamil. Langsung si bapak berkata, maaf, rumah kami tidak menerima tamu. Kenapa? Karena rumah kami tidak mau jadi najis. Karena dalam Imamat 12 dikatakan seorang ibu yang melahirkan darahnya itu najis dalam tradisi orang Yahudi. Najis. Jadi mereka tidak mau dinajiskan. Karena itu mereka berkata, kami tidak mau menerima ibu yang mau melahirkan. Karena rumah kami tidak mau najis. Lalu kemudian mereka pergi ke rumah yang lain. Tok, tok, tok. Dibuka. Lalu si bapak mempersilahkan. Silahkan amang, silahkan inang. Lalu istrinya melihat, si ibu ini pasti akan melahirkan. Kalau dia melahirkan di rumah ini pasti saya akan jadi repot. Ya kan? Jadi repot. Masak nasinya lah, masak minumnya lah. Lalu kemudian pasti pengeluaran saya bertambah. Nah, karena itu Allah memilih jalan yang lain, memilih kandang domba. Apakah menurut Allah
kandang domba itu lebih layak dari manusia, dari rumah manusia? Tentu tidak. Tetapi manusia itu sendiri membuat hidupnya, membuat rumahnya tidak layak jadi tempat hadirnya Kristus Yesus ketika itu. Yang pertama tadi, orang yang hidupnya tidak mau dinajiskan oleh Allah, dinajiskan oleh Yesus yang lahir itu, pasti merasa hidupnya benar. Karena itu Yesus tidak mau lahir di situ. Karena apa? Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari, melepaskan, menyelamatkan orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kalau tidak ada manusia yang merasa dirinya berdosa, pasti dia tidak akan menerima keselamatan dari Yesus. Yang kedua, orang yang tidak mau direpotkan, tidak mau disibukkan, tidak mau diberatkan, juga tidak layak menjadi tempat di mana Yesus mau hadir. Karena apa? Karena hidup yang seperti itu adalah hidup yang tertutup bagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memilih jalan yang tidak biasa seperti dijalani oleh manusia untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu Natal malam hari ini setidaknya berarti bahwa kehidupan kita telah dibawa di dalam Yesus Kristus. Natal itu berasal dari bahasa Portugis, artinya lahir. Bahasa Spanyol disebut Navidad. Tahu lagu Feliz Navidad. Feliz itu bahagia, senang. Navidad itu Natal. Bahasa Latin, bahasa Itali itu Natus. Jadi Natal itu berarti lahir. Lahir itu berarti sebuah kehidupan hadir. Ya kan Ibu? Ya kan Inang? Kalau seorang anak lahir berarti satu kehidupan bertambah di dunia ini. Jadi kelahiran Yesus, Natal itu berarti kehidupan kita telah diberikan Allah. Siapa yang menerimanya akan beroleh hidup di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Natal itu mengajak kita mengubah orientasi kehidupan kita. Bukan lagi memikirkan apa yang kita inginkan, apa yang kita menjadi selera kita, tetapi apa yang menjadi keinginan dan rencana Allah. Apakah kita Bapak Ibu Saudara-saudara mau hidup di dalam rencana Allah? Maka kepada kita Natal itu akan sampai. Tuhan memberkati. Amin.